Selamat pagi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Anastasia Nurtanti, panggilannya Ibu Tanti. Saya mengajar di SMA Santa Ursula dari tahun 2005 sampai saat ini. Jadi kurang lebih sudah 18 tahun saya bergabung di SMA Santa Ursula. Saya mengajar bidang studi kimia dan saya sudah berkeluarga dan memiliki dua anak. Yang pertama perempuan, ya, sudah sekolah di SMP kelas 8 dan satu lagi laki-laki baru mau masuk TK. Saya tinggal di Bekasi dengan perjalanan dari rumah ke sekolah menggunakan kereta. Saya mengajar bidang studi kimia yang kadang anak dibilang pelajaran kimia itu pelajaran yang susah. Tapi buat saya pelajaran kimia itu adalah pelajaran yang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena saya menciptakan beberapa inovasi terkait dengan pembelajaran kimia. Salah satunya inovasi yang sudah saya kembangkan adalah membuat pembelajaran kimia yang joyful learning, di mana siswa saya ajarkan berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan kimia, tentunya praktek kimia yang lebih menyenangkan dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga mereka tertarik untuk mempelajari kimia. Inovasi yang kedua yang saya kembangkan juga dalam pembelajaran kimia adalah menerapkan model pembelajaran flip classroom dalam pelajaran kimia, di mana saya membuat video-video pembelajaran yang bisa mereka pelajari terlebih dahulu, kemudian di kelas saya tinggal mengembangkan untuk latihan soalnya. Anak lebih akan tertarik untuk melakukan pembelajaran seperti itu dan melatih mereka mandiri. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai partikel penyusun atom. Di video awal kita sudah belajar mengenai teori perkembangan atom yang dimulai dari sebelum Masehi hingga modern. Itu mulai dari Demokritus, Aristoteles, kemudian yang modern mulai dari Dalton yang bentuknya bulat pecah, kemudian Thomson yang bentuknya seperti roti kismis, kemudian Rutherford yang sudah menemukan inti atom, kemudian Niels Bohr yang model atomnya seperti planet atau surya, dan terakhir mekanika kuantum. Dari para tokoh ini kita terkuak bahwa atom ternyata bukanlah partikel yang terkecil. Mengapa demikian? Karena ada partikel subatomik yang lain, yaitu ada elektron, proton, dan neutron. Elektron bergerak mengelilingi inti atom yang dilambangkan dengan E, muatannya sebesar -1, penemunya adalah Thomson yang terletak pada kulit atom. Sedangkan proton bermuatan positif dilambangkan dengan huruf P, ditemukan oleh Goldstein terletak pada bagian inti atom. Sedangkan partikel subatomik yang satu lagi adalah neutron, dilambangkan dengan N, muatannya adalah 0, penemunya adalah James Chadwick, terletak pada bagian inti atom. Kemudian, dengan ditemukannya adanya partikel subatomik, maka para ilmuwan kimiawan kemudian menemukan begitu banyak sekali atom unsur. Lalu bagaimana membedakan lambang unsur satu dengan yang lainnya? Para ilmuwan kemudian menyusunnya di dalam tabel periodik yang kita kenal sampai dengan sekarang. Lalu, bagaimana cara penulisannya untuk lambang unsur-unsur ini dan bagaimana perbedaan antara nomor massa dan juga nomor atomnya? Kita akan pelajari mengenai lambang atom. Berikut adalah notasi untuk lambang unsur. X merupakan lambang unsurnya, kemudian A merupakan nomor massa, sedangkan Z adalah nomor atom. Nomor massa merupakan jumlah proton dan jumlah neutron. Jadi jumlah antara proton dan neutron itu merupakan nomor massa.
Sedangkan nomor atom itu adalah jumlah proton yang sama dengan jumlah elektron kalau atomnya dalam kondisi netral. Berikut adalah contoh salah satu lambang unsur, yaitu unsur nitrogen dilambangkan dengan huruf N. Nitrogen ini memiliki nomor atom 7. Kemudian nomor masanya adalah 14. Jumlah proton dan jumlah elektronnya sama dengan nomor atom, yaitu sama-sama 7. Kemudian untuk jumlah neutronnya, kita hitung dari nomor massa dikurangi dengan jumlah protonnya. Jadi 14 dikurangi 7 sama dengan 7.
Selain itu, untuk tahun ini saya juga mengembangkan model pembelajaran green chemistry. Jadi saya ajarkan kepada siswa untuk lebih balik kepada lingkungan, sehingga ketika mereka saya ajak praktikum lebih mencari bahan-bahan yang di sekitar kita, sehingga ketika mereka melakukan percobaan di laboratorium ataupun di sekitarnya itu limbahnya dibuang ke lingkungan, tidak akan mencemari lingkungan. Contohnya seperti ini. Di sini saya menggunakan bunga telang sebagai indikator asam basa, dan ini pun juga bahan yang ada di sekitar kita banyak sekali tumbuh, dan hasilnya pun bisa dijadikan indikator untuk asam basa. Anak-anak akan tertarik untuk mempelajari hal ini. Kenapa? Karena pelajaran kimia itu sangatlah menyenangkan, tidak susah untuk dipelajari.